Bab 101, Menerobos Pangkalan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Jarak antara tempat tinggal kelompok Yue Zong dan pintu masuk pangkalan tidaklah jauh. Yue Zong memimpin dengan mengenakan baju besi tulang, menyerbu ke pintu masuk pangkalan. "Siapa kau? Berhenti. Kalau tidak, kami akan melepaskan tembakan." Keempat prajurit yang berjaga di pintu masuk berteriak kepada Yue Zong. Para prajurit yang berjaga memiliki senapan mesin kaliber 12,7 mm, tipe 89 buatan Tiongkok yang dapat menembus mobil lapis baja. Yue Zong melaju kencang di sepanjang jalan. Saat dia mendekati para prajurit, kecepatannya yang 4 kali lebih cepat dari orang biasa, melesat maju seperti anak panah yang bergerak dalam pola zigzag. Keempat prajurit yang menjaga pintu masuk segera mengambil senapan otomatis tipe 03 mereka dan menembaki Yue Zong. Para prajurit itu tidak layak menyandang nama itu, karena tidak pernah menjalani pelatihan yang ketat. Meskipun Yue Zong bergerak dengan kecepatan tinggi, masih ada beberapa peluru yang mengenai tubuhnya. Seketika peluru-peluru itu terlempar oleh baju besi tulang. Peluru biasa tidak dapat menembus baju besi tulang putih saat ini yang hanya diperkuat beberapa kali. Hanya peluru 12,7 mm yang dapat menembus pelindung tulang Yue Zong. Monster! Mata prajurit itu berkilat ketakutan melihat peluru tidak berguna melawan Yue Zong. Pisau dan peluru lebih rendah dari para evolver. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Belum pernah mereka melihat monster yang tidak dapat dihentikan oleh peluru. Yue Zong tiba di hadapan keempat prajurit itu dalam rentang beberapa tarikan napas. Dia menggunakan tangannya untuk menebas keempat prajurit itu, membuat mereka pingsan. Setelah mengurus keempat prajurit itu, dia bergegas menaiki tangga menuju puncak tembok kota. Ada dua senapan mesin berat tipe 89, 12,7 mm yang terpasang di dinding. Keduanya dapat mengancam nyawa Yue Zong. Dalam beberapa saat Yue Zong muncul di tembok kota. Seperti anak panah, dia muncul di sisi dua operator senapan mesin berat itu. Keduanya pingsan dengan dua tebasan tangan. Setelah pintu masuk dibersihkan, Liu Yan membawa orang untuk segera mengamankan daerah itu. Dia mengambil dua senapan mesin berat tipe 89 dan meletakkannya di sebuah truk besar. Dia juga menyita sebuah jeep bersenjata di dekat pintu masuk pangkalan. Liu Yan menunjuk ke 6 prajurit yang pingsan karena Yue Zong. "Kapten Yue, apa yang Anda ingin kami lakukan dengan orang-orang ini?" Yue Zong menatap ke 6 prajurit itu dan berkata dengan suara rendah, "Ikat mereka dengan erat dan masukkan mereka ke dalam truk. Bersiaplah untuk segera pergi." Pangkalan kota Longhai hampir menjadi pos militer. Akan sangat sulit untuk menandingi lawan-lawan ini dengan karakteristik militer. Jangan sebutkan pihak oposisi yang merebut kembali pangkalan militer yang memiliki senjata ringan dan berat modern. Atas perintah Yue Zong, Liu Yan menyuruh orang-orang dengan cepat mengumpulkan berbagai perlengkapan dan memuatnya ke truk. Mereka membawa truk Dongfeng, jeep bersenjata, dan dua Hummer, dan mereka dengan gila-gilaan melaju jauh dari pintu masuk pangkalan. Yue Zong duduk di jeep bersenjata dan menatap pangkalan penyintas kota Longhai yang semakin jauh. Dalam benaknya, dia berpikir dengan dingin, "Asosiasi Raja S. Aku akan mengingat ini. Sepertinya semuanya menguji kemampuanku." Peristiwa dengan Asosiasi Raja S di kota Longhai ini dan semua yang dia lihat di kota Longhai menyebabkan perubahan besar dalam pemikiran Yue Zong. Itu memutus jejak kepercayaan terakhirnya pada pemerintah. Tidak lama setelah kelompok Yue Zong meninggalkan kota Longhai, dua kendaraan tempur infanteri IFV tipe 92 tiba-tiba muncul di jalan raya. Melihat dua IFV tipe 92 muncul, hati semua orang menjadi sedingin es. Di IFV tipe 92 ada ZEP 90, meriam bulat 25 mm yang dapat dengan mudah merobek pelindung kendaraan mereka. Yue Zong berteriak kepada Wang Suang, "Jangan panik. Mereka belum tentu tahu kita melarikan diri dari pangkalan. Lewat saja." Tubuh Wang Suang sedikit menggigil. Dia terus melaju sesuai rencana Yue Zong. "Hentikan kendaraannya." Saat dua kendaraan lewat, sebuah suara disiarkan dari sebuah IFV. "Hentikan kendaraannya," kata Yue Zong kepada Wang Suang. Wang Suang melepaskan gas, dan dia segera menghentikan kendaraannya. Jeep lapis baja itu berhenti, dan kendaraan-kendaraan berikutnya semua berhenti di belakang. Mengenakan satu set lengkap pakaian militer, Yue Zong dan Wang Suang keluar dari kendaraan.
Semua orang keluar dari kendaraan satu persatu. Seorang perwira muda keluar dari IFV dan datang ke sisi kelompok Yue Zong. Perwira muda itu menatap Yue Zong. Alisnya berkerut, dan dia bertanya, "Saya adalah komandan peleton 2 kompi ketiga Suzigang. Anda termasuk dalam unit yang mana?" Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin, dan dia memulai langkah bayangan keterampilan. Tingkat kecepatannya meningkat tajam, dan dia melangkah maju segera mengalahkan Su Zigang. Sebuah tangan pisau menebas leher Su Zigang hingga membuatnya pingsan. Yue Zong masuk dalam jarak 10 meter dari sebuah IFV saat Su Zigang pingsan, dan ia segera memulai skill Art of Fear dalam sekejap mata. Dalam sekejap, aura mengerikan dan kekuatan spiritual yang sangat besar menyelimuti area dalam jarak 10 meter. Para prajurit di IFV tidak memiliki cara untuk menahan serangan diam-diam Yue Zong. Di sisi lain, White Bones yang menyamar sebagai seseorang meraih kapaknya. Bergerak dengan kecepatan 3 kali lipat dari orang normal, ia dengan gila-gilaan bergegas dalam pola zigzag menuju IFV kedua. Kendaraan tempur infanteri kedua berhenti. Senjata api ringan dan berat mengalir deras seperti air bah ke arah White Bones. Tembakan artileri dan senapan mesin membentuk penghalang peluru yang dahsyat yang dapat dengan mudah menghancurkan kendaraan lapis baja ringan. Meskipun White Bones berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, kendaraan itu tetap terkena tembakan senapan mesin. Tembakan senapan mesin itu tidak berpengaruh pada tubuh White Bone, hanya meninggalkan sedikit kesan, tetapi peluru 25 mm dapat membuat lubang di tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas pendek, dada dan lengan kanan White Bone terkena tembakan berat. Kendaraan itu berguling ke sisi jalan. Ini membuatnya tidak hancur total. Memanfaatkan White Bones yang menarik senjata api, Yue Zong bergerak dengan kecepatan puncak seperti iblis. Dia sudah tiba dalam jarak 10 meter dari kendaraan tempur infanteri kedua setelah beberapa kali melompat, dan dia memulai keterampilan seni ketakutan. Aura mengerikan dari keterampilan seni ketakutan menyerbu kendaraan tempur infanteri itu dalam sekejap. Itu membuat semua prajurit di kendaraan tempur infanteri itu begitu takut hingga mereka pingsan. Melihat kedua IFV itu berhenti menembak secara bersamaan, Yue Zong mengendurkan napasnya. Meriam ZEP 90, 25 mm itu sangat kuat. Iring-iringan mobil Yue Zong tidak akan memiliki banyak korban yang tersisa jika IFV itu melepaskan tembakan sepenuhnya. Yue Zong menggunakan taktik serangan diam-diam. Menggunakan kekuatan dan item evolvernya serta keterampilan seni ketakutan, dia mampu merebut kedua IFV itu tanpa melepaskan satu tembakan pun. Liu Yan memanfaatkan kesempatan itu dan membawa orang-orang untuk membuka IFV itu. Dia menahan semua yang pingsan. Ada 9 tentara di masing-masing IFV, totalnya 18 orang. Para prajurit itu ditahan dan dibawa ke hadapan Yue Zong. Letnan 2 Su Zigang melihat semua rekannya yang ditangkap setelah dia sadar, lalu dia menatap Yue Zong dan bertanya, "Siapa kamu?" Yue Zong menatapnya dan berkata dengan jelas, "Saya Yue Zong. Saya seorang penyintas yang baru saja diusir dari pangkalan kota Longhai. Saya juga salah satu dari mereka yang disebut Evolver." Su Zigang terus bertanya, "Untuk tujuan apa kamu menangkap kami?" Yue Zong menatap Su Zigang dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin tahu distribusi pertahanan kota Longhai." Su Zigang menatap Yue Zong. Dia berkata dengan penuh penekanan, "Kau tidak akan mendapatkan informasi apapun dari mulutku. Aku tidak bisa menjual rekan-rekanku. Kau harus membunuhku." Yue Zong menatap Su Zigang, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Dia tersenyum tanpa semangat dan berkata, "Kau punya tulang punggung, tetapi tidak semua orang sama denganmu. Bawa dia ke sini." 2 anggota tim Yue Zong berjalan mendekat. Mereka membawa Su Zigang yang terbungkus di belakang kendaraan, memastikan dia diikat dengan baik dan kencang. Setelah Su Zigang dibawa pergi, seorang prajurit lain dibawa ke hadapan Yue Zong. Yue Zong menatap prajurit itu. Dia memiliki kepala yang dicukur, kulit gelap dan sangat muda. Yue hanya berkata, "Siapa namamu?" Prajurit muda itu ragu-ragu dan berkata, "Aku Wu Guang." Yue Zong dengan dingin berkata kepada Wu Guang, "Aku ingin tahu distribusi pasukan di kota Longhai. Jika kau memberitahuku, kau bisa hidup. Jangan bicara, dan aku akan membunuhmu dengan kejam. Bagaimanapun juga aku punya 20 tawanan, seseorang harus bersedia bicara." Tepat seperti yang diantisipasi Yue Zong, Wu Guang menganggukkan kepalanya.
Dia dengan bersemangat menceritakan semua yang dia tahu tentang pasukan di kota Longhai. Ya, aku akan bicara. Ketika Lei Cheng mulai, dia hanya memiliki 2 kompi yang berjumlah 200 prajurit. Lebih dari 50 prajurit yang telah melalui pelatihan militer yang ketat tewas dalam pertempuran untuk merebut wilayah Qing Yuan. Tetapi pangkalan yang selamat memiliki terlalu banyak orang. Lei Cheng dengan cepat merekrut lebih dari 500 orang yang berada di puncak kehidupan mereka ke dalam barisannya. Saat ini dia memiliki sekitar 600 pasukan. Namun, meskipun jumlah pasukannya bertambah banyak, kekuatan tempur Lei Cheng tidak bertambah banyak. Saat menyerang daerah Qing Yuan, sejumlah besar amunisi dan peluru telah digunakan. Saat ini persediaan amunisi Lei Cheng tidak sebanyak saat ia merebut kembali pangkalan militer. Selain itu, hanya ada 10 kendaraan tempur infanteri di seluruh pangkalan yang selamat. Yue Zong telah merebut 2. Ia telah merebut 1/5 dari kekuatan kendaraan lapis baja mereka. Yue Zong menatap Wu Guang dan berbicara perlahan, "Mengapa kau memberitahuku semua informasi ini dengan begitu bersemangat?" Wu Zong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lei Cheng dan anak buahnya mengumpulkan semua wanita cantik, dan mereka bersembunyi di kota Longhai menjalani kehidupan yang penuh pesta pora. Kami dibiarkan melakukan semua pekerjaan kotor. Saudara-saudaraku sudah tidak puas di dalam hati mereka, tetapi siapa yang tidak akan mengorbankan nyawa mereka untuk membantunya demi mendapatkan makanan. Selain itu, Lei Cheng tidak memiliki kemampuan apapun. Jika bukan karena ayahnya, pada dasarnya ia tidak mungkin menjadi komandan batalion. Zhang Yizhang, pemimpin peleton yang merebut daerah Qing Yuan adalah orang yang berbakat. Hanya sesaat setelah ia merebut daerah Qing Yuan, Zhang Yizhang meninggal secara misterius. Namun, kejadian ini membuat hati saudaranya menjadi dingin. Selesai berbicara, Wu Guang tidak lagi memanggil Lei Cheng sebagai komandan batalion, tetapi Wu hanya memanggilnya dengan namanya. Militer tentu tidak mempublikasikan hal semacam itu. Meskipun ada beberapa pejabat tinggi yang memiliki kemampuan, ada juga beberapa yang menggunakan hubungan untuk naik jabatan. Ini adalah pola dari zaman dahulu hingga sekarang. Yue Zong menatap Wu Guang dan berkata, "Bagus. Mulai sekarang kalian semua adalah salah satu dari kami. Kalian akan mulai sebagai personel luar dan terus naik jabatan. Liu Yan, mulai sekarang, kalian adalah pemimpin peleton kendaraan lapis baja. Wu Guang dan anak buah kalian akan membentuk regu kendaraan lapis baja pertama. Kalian akan mengajari anak buah Liu Yan untuk mengemudikan dan mengoperasikan IFV. Wu Guang, kalian ditunjuk sebagai wakil pemimpin regu kendaraan lapis baja pertama, dan kalian akan menjadi anggota tim pendahuluan." Kendaraan tempur infanteri itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi Yue Zong tidak memiliki prajurit yang terampil. Dia hanya bisa membiarkan Wu Guang dan orang-orang ini melengkapi barisannya, dan memberikan keterampilan mengemudi kendaraan tempur infanteri. Jika tidak, kedua kendaraan ini akan terlepas dari genggaman Yue Zong, dan dia tidak akan memiliki cara untuk menggunakan kemampuan tempur mereka yang tangguh. Wajah Liu Yan menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan, dan dia berteriak sebagai tanggapan, "Ya." Kemampuan tempur regu kendaraan lapis baja itu jauh melampaui prajurit biasa. Meskipun unit kendaraan lapis baja itu hanya memiliki 2 kendaraan tempur infanteri, kemampuan tempur regu kendaraan lapis baja kecil itu juga jauh melampaui regu-regu lainnya. Liu Yan secara alami sangat gembira karena dapat memimpin unit ini. Mendengar perkataan Yue Zong, Wu Guang sedikit mengendurkan napasnya. Ia dan rekan-rekannya tidak akan mati seperti ini. Beberapa orang mulai menjadi kejam agar dapat terus hidup, dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah ZAG. Setiap hari di markas penyintas kota Longhai, orang dapat melihat mayat korban bunuh diri dan mereka yang dibunuh oleh pembunuh. Wu Guang ragu sejenak, lalu bertanya kepada Yue Zong, "Kapten Yue, apa yang akan kau lakukan dengan pemimpin peleton Su?" Yue Zong mengangkat alisnya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Wu Guang menggertakkan giginya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Yue Zong, dan berkata dengan serius, "Aku berharap Kapten Yue tidak dapat membunuh pemimpin peleton itu." Meskipun ia sedikit menggurui, ia adalah seorang prajurit sejati. Ia juga seorang rekan yang layak untuk kita percaya. Yue Zong dengan hati-hati menatap Wu Guang. Melambaikan tangannya, ia berkata, "Bawa Su Zigang." 2 anggota tim membawa Su Zigang dari kendaraan. Yue Zong menatap Su Zigang, dan ia tersenyum tipis.
Dia menunjuk Wu Guang dan memperkenalkannya kembali kepada Su Zigang. Su Zigang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah wakil pemimpin kendaraan lapis baja kita, Su Guang. Wajah Su Zigang tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menginterogasi Wu Guang. Wu kecil, apa ini? Jangan bilang padaku agar bisa hidup, kau mengkhianati partai, mengkhianati negara. Apakah kau tanpa malu bergabung dengan bandit ini? Jangan bilang kau tidak merasa malu di depan semua kawan ini. Mendengarkan interogasi Su Zigang, prajurit lain yang ditangkap Yue Zong menundukkan kepala karena malu. Wajah Wu Guang berubah, matanya memancarkan cahaya merah darah. Dia mengangkat kepalanya tanpa menunjukkan sedikit pun kelemahan dan menatap Su Zigang, Komandan Peleton Su, saya sangat menghormati karakter dan kemampuan Anda. Awalnya ada beberapa hal yang tidak terpikirkan untuk saya katakan. Namun karena Anda telah mengatakan kata-kata ini, saya harus mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Anda mengatakan saya mengkhianati partai dan negara. Apakah bajingan Lei Cheng itu mewakili partai dan negara? Hanya karena dia adalah komandan tentara tingkat atas. Kita harus menjual hidup kita kepadanya. Kita mempertaruhkan hidup kita saat melawan zombie, dan di mana bajingan itu? Dia sibuk mendapatkan semua wanita cantik, menjalani kehidupan yang penuh pesta pora, dan bersembunyi di pangkalan. Pemimpin Zhang Yizang lah yang memimpin garis depan. Setelah pertempuran, kemana Zhang Yizang pergi? Setelah merebut Kabupaten Qingyuan, kita diberi semua tugas yang paling berbahaya. Di mana Lei Cheng? Dia ada di pangkalan dan bermain dengan wanita. Putranya bahkan menangkap beberapa wanita di depan umum dan membawa mereka ke barak. Semua orang tahu hal-hal ini. Apakah pria seperti ini pantas mewakili negara? Di mana kamu tinggal? Di daerah khusus. Kamu bisa bermain dengan wanita daerah khusus. Dan kami tinggal di gedung kumuh. Bawahan langsungnya makan dan minum apapun yang mereka inginkan. Kami hanya bisa makan roti jagung setiap hari. Satu-satunya alasan adalah karena kami bukan bawahan langsungnya. Demi negara, aku akan melawan negara asing. Jika aku dibutuhkan maka hidup ini tidak berarti apa-apa. Tapi menjual hidupku untuk orang seperti Lei Cheng. Aku meludah. Dia tidak pantas. Wu Guang mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar karena marah. Dia menjadi semakin gelisah semakin banyak dia berbicara. Para prajurit yang ditangkap yang bergabung dengan Yue Zong untuk menyelamatkan hidup mereka semua mengangkat kepala mereka. Kata-kata Wu Guang mengungkapkan pikiran batin mereka. Mereka tidak ingin menjual hidup mereka kepada orang seperti Lei Cheng. Begitu Su Zigang mendengar kata-kata Wu Guang, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Semua yang dikatakan Wu Guang benar. Tugas seorang prajurit hanyalah mematuhi perintah, dan Su Zigang adalah prajurit sejati. Meskipun dia membenci karakter Lei Cheng, tetapi dia hanya bisa dengan tegas menyelesaikan perintah Lei Cheng, karena Lei Cheng adalah atasannya yang sah. Wu Guang memberi hormat terakhir kepada Su Zigang. Dia berkata tanpa ragu, Su Zigang, aku menghormati karakter dan kemampuanmu. Pulanglah sendiri hari ini. Kami akan mengikuti Yue Zong mulai hari ini. Lain kali kita bertemu di medan perang, aku tidak akan ragu untuk menarik pelatuk dan menjatuhkanmu. Selamat tinggal. Su Zigang melihat keselusin prajurit yang berdiri di samping Wu Guang. Dia memberi hormat kepada Wu Guang, berpikir untuk pergi, selamat tinggal. Tunggu sebentar, Komandan Peleton Su. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan kepadamu di markas penyintas kota Longhai. Yue Zong memanggil Su Zigang. Su Zigang menoleh dan menatap Yue Zong. Yue Zong berkata perlahan kepada Su Zigang, namaku Yue Zong. Alasan mengapa aku membawa orang-orang dan melarikan diri dari markas penyintas kota Longhai hari ini, sepenuhnya karena asosiasi Raja Es menjebak kita. Kita tidak memiliki perlawanan terhadap markas penyintas kota Longhai. Aku ingin kita berdialog dan menyelesaikan masalah ini. Meskipun Yue Zong memperoleh gudang penuh senjata, sebagian besar senjata itu sudah ketinggalan zaman, dan perbedaan antara peralatan militer modern sangat besar. Angkatan bersenjata kota Longhai masih jauh lebih unggul daripada Yue Zong. Ketika berhadapan dengan orang-orang dengan kekuatan yang tidak setara, yang terbaik adalah menggunakan dialog untuk menyelesaikan masalah. Yue Zong tidak keberatan untuk membuka dialog dengan markas penyintas kota Longhai. Su Zigang mengangguk acuh tak acuh, dan membalikkan tubuhnya meninggalkannya sendirian menuju markas penyintas kota Longhai, dimengerti. Melihat Su Zigang pergi, Yue Zong menoleh ke Wu Guang dan bertanya, misi apa yang kalian lakukan?
Kota Longhai tiba-tiba mengirim 2 IFV untuk melakukan misi. Jelas misi ini sangat penting. Wu Guang sudah memutuskan untuk setia kepada Yue Zong. Dia terus terang memberitahu Yue Zong misi yang sedang dia lakukan di dekat utara daerah Qingyuan adalah daerah Sanglin. Di pinggiran daerah Sanglin ada lumbung padi yang besar. Kali ini misi kami adalah untuk menjelajahi situasi khusus di daerah itu. Kali ini kami mengirim 3 IFV. Jika misi itu tidak memiliki kendala besar, maka kami harus merebut lumbung padi. Jika ada bahaya, kami harus pergi dan melaporkan intel ke kota Longhai, maka para petinggi akan membuat keputusan. Kami menghadapi banjir tikus mutan setelah tiba di lumbung padi. Masing-masing tikus mutan itu seukuran kucing. Cakar mereka mampu menembus tempat-tempat lemah dari pelindung IFV. Meskipun kami melakukan yang terbaik untuk melawan, mencoba untuk mundur, sebuah IFV masih terjebak dalam kawanan tikus. Semua kawan kami di dalam IFV tewas dalam pertempuran. Suara Wu Guang sedikit menurun di akhir pidatonya. Dia masih tidak bisa mengungkapkan perasaannya terhadap rekan-rekannya yang gugur. Lumbung padi. Mendengar kata ini, mata Yue Zong berbinar. Jika dia bisa menangkap lumbung padi yang penuh dengan makanan, krisis pangan bisa diatasi untuk sementara. Yue Zong terus bertanya, berapa banyak prajurit yang dekat dengan Lei Cheng? Dan apa kemampuan tempur mereka? Wu Guang berpikir sejenak, orang-orang kepercayaan Lei Cheng berjumlah 2 peleton, sekitar 70 orang. Orang-orang itu semua telah menjalani pelatihan militer yang ketat seperti kita. Selain para prajurit itu, Lei Cheng juga telah merekrut lebih dari 500 orang yang selamat untuk menjadi bawahannya. Dikatakan juga bahwa dia telah menggunakan wanita-wanita cantik untuk merekrut beberapa orang yang berevolusi. Aku hanya tahu sebatas ini. Pada saat itu, tulang-tulang putih, yang terkena tembakan di dada dan bahu, melompat keluar dari sisi jalan raya. Tulang-tulangnya bergoyang dan memanjang. Bagian-bagian yang terkena tembakan meriam 25 mm dikembalikan ke bentuk aslinya. Yue Zong memperoleh informasi yang diinginkannya. Dia merenung sejenak, lalu dia memimpin semua orang menuju desa selalu cerah. Di sebuah villa di daerah khusus Kabupaten Qingyuan, seorang pria gemuk setengah baya yang mengenakan pakaian militer sedang memarahi Su Zigang. Apa? Sebuah IFV ditelan tikus. 2 IFV lainnya ditangkap oleh 1 orang. Apa yang kamu makan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak kompeten? Orang gendut berseragam yang memarahi Su Zigang tidak lain adalah perwira militer tertinggi Kabupaten Qingyuan, Lei Cheng. Lei Cheng memiliki temperamen yang mudah tersinggung, dan dia kasar serta tidak kenal ampun. Hanya karena dia adalah putra seorang komandan batalion, dia mampu naik pangkat hingga ke posisi ini. Karena dia adalah tipe orang seperti ini, Wu Guang dan yang lainnya dengan mudah bergabung dengan Yue Zong. Ada seorang pria dengan rambut yang disisir sangat rapi. Dia mengenakan pakaian militer, dan dia tampak seperti orang militer yang berkelas. Dia berkata kepada Lei Cheng, Komandan Resimen Lei, tenanglah. Bukankah pemimpin peleton Su mengatakan lawannya adalah seorang evolver? Evolver memiliki kemampuan yang fantastis dari segala jenis. Seseorang yang dapat merebut 2 IFV jelas memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang militer yang tampak sangat berkelas ini adalah anggota kelompok pemikir Lei Cheng, Fang Wen. Dia juga salah satu rekan dekat Lei Cheng. Setelah Lei Cheng mendaftarkan beberapa orang yang selamat ke dalam barisannya, dia segera mengangkat dirinya sendiri sebagai komandan resimen. Setelah membentuk resimen, Fang Wen menyesuaikan diri dengan keinginan Lei Cheng, memanggilnya komandan resimen Lei. Fang Wen menatap Su Zigang dan bertanya, apa lagi yang dia katakan. Su Zigang segera melaporkan kata-kata Yue Zong kepada Fang Wen. Lei Cheng mendengar kata-kata Yue Zong, dan alisnya berkerut. Yue Zong, siapa dia? Fang Wen menganalisis, saya memperkirakan dia adalah penyintas baru di pangkalan itu. Dia punya masalah dengan asosiasi Raja S, dan kemudian asosiasi Raja S menggunakan semua metode mereka untuk memaksanya keluar dari pangkalan. Yue Zong sudah lama tidak berada di kota Longhai, dan reputasinya tidak diketahui. Fang Wen tidak tahu banyak informasi tentang Yue Zong. Dia hanya bisa mengandalkan beberapa petunjuk untuk berspekulasi. Lei Cheng memerintahkan Fang Wen, periksa latar belakangnya dengan cermat. Lei Cheng tidak bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini tanpa mengetahui dengan jelas kekuatan lawannya. Bagaimanapun juga, orang yang bisa merebut 2 IFV itu mengerikan. Sekarang daerah Qingyuan hanya memiliki 7 IFV tersisa.
Jika Yuezong terus merebut IFV, mereka akan kehilangan kekuatan intimidasi militer terbesar mereka. Di sisi lain, Yuezong dengan lancar membawa kembali 2 IFV itu ke desa Always Bright. Begitu IFV itu memasuki desa, mereka dikepung oleh penduduk desa. Apakah itu Teng? Seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang militer melihat kedua IFV itu dan bertanya. Bodoh, itu IFV. Penyintas lain yang tahu tentang militer mengejek. Haha, penyintas yang tidak tahu tentang militer itu tertawa. Matanya dipenuhi kehangatan saat dia melihat kedua IFV itu. Kekuatan pertahanan desa Always Bright semakin meningkat. Hidup mereka menjadi lebih aman. Setelah Yuezong berkuasa, kehidupan para penyintas menjadi jauh lebih baik daripada saat Tiger berkuasa. Paling tidak semua orang bisa makan bubur setiap hari. Jika mereka bekerja keras, mereka juga bisa pergi memancing di sungai. Hidup mereka sangat memuaskan dibandingkan dengan masa lalu. Ketika malam tiba, semua anggota tingkat tinggi desa Always Bright dikumpulkan oleh Yuezong ke dalam villa. Setiap orang memiliki misi di siang hari, jadi mereka hanya bisa dikumpulkan di malam hari. Apa yang terjadi? Qi yang menatap Yuezong dan bertanya. Yuezong meninggalkan desa Always Bright selama beberapa hari, dan jelas dia tidak tinggal lama. Tentu saja sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yuezong meredakan situasi dengan berkata, asosiasi Raja Es di kota Longhai itu mencurigakan. Aku memimpin semua orang keluar dari pangkalan, dan kami berhasil mendapatkan 2 IFV. Yuezong berkata dengan suara yang dalam, hari ini aku mengumpulkan kalian semua untuk mendengarkan pendapat semua orang. Desa Always Bright bukanlah tempat untuk tinggal jangka panjang. Saat ini prioritas kita adalah menemukan tempat baru untuk dijadikan pangkalan. Tempat itu harus mudah dipertahankan, dan harus memiliki berbagai jenis fasilitas dan pabrik. Ada beberapa kekurangan di desa selalu cerah, dan persediaannya kurang. Tidak sebanding dengan pangkalan penyintas kota Longhai di daerah Qingyuan. Pada dasarnya tidak ada prospek jika mereka tetap tinggal di desa selalu cerah. Itu hanya akan menunggu untuk mati. Yuezong selalu ingin menyerahkan desa selalu cerah kepada para penyintas di masa lalu, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang Yuezong memutuskan dia tidak bisa bergantung pada orang lain, hanya dirinya sendiri. Saat ini prioritas yang mendesak adalah bermigrasi dari sini dan menemukan pangkalan baru. Dagouzi dengan sangat bersemangat mengusulkan, bagaimana dengan desa tebing besar. Populasi desa tebing besar tidak besar, dan memiliki pabrik baja skala kecil. Ada beberapa jenis pabrik baja dan mesin berat. Setelah merebut kembali tempat itu dan melanjutkan produksi, kita akan memiliki sejumlah besar produk baja yang dapat kita gunakan. Dagouzi adalah pendukung terbesar Yuezong. Dagouzi lebih bersemangat daripada Yuezong sendiri. Dia ingin menggunakan Yuezong untuk berpura-pura. Lagi pula jika dia tidak memiliki Yuezong, Dagouzi yang tidak berdaya akan menjadi apa-apa. Jika Yuezong tumbuh lebih kuat, posisinya akan terus menanjak. Karena Yuezong merebut gudang senjata, tidak akan menjadi masalah untuk melancarkan perang skala kecil. Tidak akan menjadi masalah untuk merebut kota kecil para zombie. Yuezong mempertimbangkan sejenak, lalu langsung menolak usulan ini, tidak. Desa tebing besar terlalu dekat dengan kota Leijiang, dan sulit untuk dipertahankan. Kota Leijiang memiliki lebih dari 100.000 zombie. Jika suatu hari mereka memutuskan untuk bergerak dan menyerang ke arah itu, kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Wu Guang juga mengusulkan, bagaimana dengan daerah Sanglin? Tempat itu memiliki lumbung padi yang besar. Jika kita dapat memecahkan masalah tikus mutan di sana, kita dapat memperoleh lumbung padi. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan lagi. Wu Guang juga dengan penuh semangat mengekspresikan dirinya untuk memasuki kelompok Yuezong yang kuat. Kabupaten Sanglin, Yuezong memegang kepalanya dengan satu tangan dan dengan ringan mengetuk meja dengan tangan lainnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak. Jika kita merebut daerah Sanglin, maka markas kota Longhai akan menyerang kita. Untuk memberi makan diri mereka sendiri, kita bisa dipadamkan. Markas penyintas kota Longhai telah menjadi ancaman dalam pikiran Yuezong. Dia tidak dapat merebut daerah Sanglin karena markas penyintas kota Longhai. Dia tidak dapat memprediksi tindakan kota Longhai. Orang lain mengusulkan beberapa daerah dan desa, tetapi semuanya ditolak oleh Yuezong. Bagaimana dengan desa Kuda Batu? Saat ini, Guo Yu yang selalu duduk di samping Yuezong tanpa berbicara, tiba-tiba berbicara.
Yue Zong mengangkat alis dan menatap Guo Yu. Semua orang dalam pertemuan itu menatap Guo Yu. Wajah Guo Yu yang muda dan lembut tidak menunjukkan sedikit pun rasa gugup saat dilihat oleh begitu banyak orang. Dia menatap Yue Zong dan perlahan menjelaskan, desa kuda batu berbatasan dengan Gunung Bunga Naga. Desa itu juga dikelilingi oleh dua sungai, pertahanan alami. Kita hanya perlu mempertahankan satu sisi. Guo Yu menjelaskan dengan metodis, jika zombie menerobos pertahanan kita juga bisa mundur dan bersembunyi di Gunung Bunga Naga. Kedua sungai itu juga akan memiliki banyak makanan, menyelesaikan masalah pasokan makanan kita. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Gunung Bunga Naga mungkin memiliki binatang mutan. Namun, jika kita menyelesaikan masalah binatang mutan, maka kita akan memiliki tempat tinggal yang aman. Selain itu, desa tebing besar berada di sebelah kanan desa kuda batu. Jika kita memiliki kekuatan di masa depan, kita dapat merebut kembali desa tebing besar, mendapatkan mesin berat dan baja mereka. Desa kuda batu adalah pilihan terbaik kita dari sudut pandang keamanan. Guo Yu terus mencari informasi tentang desa-desa di dekat kota Leijiang dan kota Longhai setelah Yue Zong mengambil alih desa selalu cerah, dan dia memilih tempat yang cukup untuk Yue Zong. Yue Zong bertanya kepada Qiyang, bagaimana keadaan medan desa kuda batu? Qiyang telah mengumpulkan perbekalan dan bergegas kemana-mana selama beberapa hari terakhir. Dia tahu medan di sekitarnya. Qiyang menatap Yue Zong. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku hanya melihat tempat itu dari jauh. Qiyang belum pernah melihat desa kuda batu dengan matanya sendiri, dan dia menolak untuk membicarakannya dengan santai. Yue Zong menatap Guo Yu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Guo Yu, pergilah cari seseorang yang pernah ke desa kuda batu. Malam ini kita akan pergi ke desa kuda batu untuk memeriksanya. Jika medannya seperti yang kamu katakan, maka kita akan memindahkan markas kita ke sana. Kamu juga akan dipromosikan menjadi anggota resmi. Ya, Kapten Yue. Guo Yu memberi Yue Zong senyum indah yang tak tertandingi. Menjadi anggota tim resmi adalah sesuatu yang dia capai dengan menggunakan kekuatannya sendiri dan menerima pengakuan Yue Zong. Dengan menjadi anggota tim resmi, dia akhirnya merasa seperti telah memasuki lingkaran dalam kelompok Yue Zong yang kuat. Yue Zong duduk di Humer, dan Guo Yu berada di kursi pengemudi, berkonsentrasi pada mengemudi. Mengemudikan kendaraan bukanlah hal yang sulit. Hanya mempelajari peraturan lalu lintas saja sudah sedikit merepotkan. Guo Yu terus bekerja keras, dan di waktu luangnya ia belajar menyetir. Benar-benar imut, duduk di kursi penumpang, Yue Zong dengan penuh perhatian memperhatikan Guo Yu di kursi pengemudi. Guo Yu memiliki rambut hitam panjang seperti air terjun. Ia memiliki kulit yang lembut dan halus seperti susu sapi, membuat orang merasa seolah-olah jika dicubit ringan akan membuat air keluar. Wajahnya seperti diukir dari batu giok, fitur-fiturnya yang halus tak tertandingi membawa jejak aura muda dan lembut. Menemani sosoknya yang berapi-api dengan baik membentuk pesona yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Guo Yu yang mengemudi menambahkan 3 kali lipat poin pesona. Meskipun Guo Yu selalu berada di sisi Yue Zong, tetapi Lu Wen selalu melotot seperti harimau yang sedang mengincar mangsanya. Oleh karena itu Yue Zong tidak pernah mencicipi lolita yang manis ini. Ia hanya memeluknya dan memeluknya. Bagi Yue Zong, itu saja sudah merupakan kegembiraan yang luar biasa. Sebenarnya, sebelum ZAG, Guo Yu menjalani kehidupan sebagai seorang putri. Ia tidak hanya tumbuh dengan daya tarik seks yang cantik, tetapi ayahnya juga seorang wali kota. Ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jika sebelum ZAG, orang biasa seperti Yue Zong bahkan tidak akan ditempatkan di matanya. Jika itu adalah dunia yang berbeda, Yue Zong dan Guo Yu akan menjadi dua garis paralel yang tidak pernah berpotongan. Semakin Yue Zong menatap Guo Yu, semakin manis menurutnya dia. Dia dengan hati-hati menatap Guo Yu sejenak, lalu dia berbalik dan melihat keluar. Jika dia terus menatapnya, dia tidak akan bisa tidak mengambil keuntungan. Dia terlalu imut. Di jalan semuanya tenang dan sunyi di malam ZAG. Malam gelap Yue Zong, keterampilan penglihatan malam memungkinkannya untuk melihat jauh. Guo Yu menghentikan kendaraan di persimpangan, menoleh ke Yue Zong dia bertanya, desa kuda batu berjarak 2 km dari sini. Apakah kamu ingin mengemudi? Yue Zong menatap persimpangan yang dicat hitam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hentikan kendaraannya. Suara kendaraan dapat dengan mudah menarik zombie dan binatang mutan.
Mereka akan mudah diserang jika mereka terus mengendarai kendaraan mereka ke desa. Akan sulit bagi Yue Zong untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya di dalam kendaraan. Guo Yu mengangguk dan menghentikan kendaraan di dekat persimpangan menuju desa Kuda Batu. Yue Zong, Guo Yu, dan Zhang Nan yang merupakan korban selamat dari desa Kuda Batu keluar. Dalam kegelapan malam, sosok hitam melesat keluar dari semak-semak ke arah Yue Zong seperti kilat. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Menggunakan pedang tang imitasinya, dia membelah sosok itu menjadi dua bagian, menyemprotkan darah kemana-mana. Yue Zong melihat, sosok yang sangat cepat itu adalah tikus seukuran kucing. Pada saat itu, sosok hitam yang sangat cepat bergegas menuju tikus mutan di tanah. Alis Yue Zong berkerut, dan dia menendang sosok hitam itu. Gambar hitam itu terlempar mundur beberapa langkah dengan satu tendangan. Yue Zong melihat, pemilik bayangan hitam itu berambut hitam pendek. Tubuhnya pendek dan kecil, dan wajahnya memiliki fitur yang berlebihan, matanya memancarkan kebencian. Itu adalah seorang anak yang memegang belati. Anak kecil itu menendang lantai, dan bergegas menuju Yue Zong seperti angin puyuh yang memegang belati. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan anak kecil itu, mata Yue Zong berkilat kebingungan. Kecepatan anak kecil itu mencengangkan. Kecepatan anak itu bisa menyamai zombie tipe kelincahan S1. Kelincahan Yue Zong telah melalui peningkatan terus-menerus, dan dia sudah melampaui S1. Melihat anak kecil berambut hitam itu, tubuh Yue Zong sedikit bergeser, menghindari serangan anak kecil itu. Yue Zong mencengkeram punggung anak kecil itu. Kekuatan evolusi Yue Zong yang sangat besar menggelembung keluar, dan menekan anak kecil yang seperti kucing liar itu ke tanah. Anak berambut hitam itu terus-menerus ditekan ke tanah oleh Yue Zong. Dia dengan kejam menusukkan belatinya ke paha Yue Zong. Melihat anak kecil itu begitu kejam, alis Yue Zong berkerut. Dia duduk di atas anak kecil itu, dan dia meraih kedua tangan anak itu. Sambil memeganginya, dia benar-benar menekan anak berambut hitam itu. Guo Yu meraih seutas tali dan mengikat anak kecil itu dengan sangat erat. Anak berambut hitam itu berjuang untuk hidupnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Yue Zong menatap anak yang matanya ditulis dengan kemarahan. Alisnya berkerut, bisukan. Yue Zong melihat jauh, dan dia melihat 8 orang bergegas ke arahnya seperti api. Melihat betapa luar biasanya anak kecil itu, jantung Yue Zong mulai berdebar kencang. Dia menyembunyikan Guo Yu dan Zhang Nan di semak-semak lebat di samping. 8 orang itu datang dari samping. Yue Zong melihat melalui celah-celah di semak-semak. Dia melihat 8 orang itu semuanya laki-laki. Mereka semua tampak kurang gizi, dan pakaian mereka compang camping. Namun, semua mata mereka memancarkan cahaya misterius. Mata seorang pria bertubuh besar yang tampak kurang gizi bersinar dengan kegilaan. Kali ini, kita akan mendapatkan beberapa sasaran mudah dan makan enak. Seorang pria kecil dan lemah menjilati bibirnya yang kering dan pecah-pecah dan berkata, apa yang akan kita lakukan jika kita bertemu domba kecil berambut hitam itu lagi? Seorang pria yang tampak kejam berkata dengan suara yang dalam, bunuh dia. Dia menghentikan kita lagi kali ini. Kita akan membunuhnya bersama-sama. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Seorang penyintas lainnya dengan cabul melanjutkan, kali ini jika kita mendapatkan beberapa domba, aku ingin bersenang-senang. Domba kecil terakhir yang kita makan, aku harus bermain dengannya dengan cukup kasar. Dulu aku pernah mendengar dia adalah seorang mahasiswa seni yang sangat berbakat. Yue Zong bersembunyi di semak-semak. Mendengar kata-kata yang sangat mengerikan dari 8 pria itu, pikiran Yue Zong berkelebat dengan niat membunuh. Yue Zong telah melihat beberapa jenis kekejaman setelah ZAG, tetapi memakan orang. Hal semacam ini jauh melampaui batas psikologisnya anak berambut hitam di bawah Yue Zong berjuang setelah mendengar kata-kata dari 8 orang gila yang selamat. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari Yue Zong. Begitu dia mendengar kata-kata gila dari 8 pria itu, mata Guo Yu berkilat ketakutan, dan dia dengan erat memegang lengan Yue Zong. Dia sudah tahu kekejaman dan kegilaan di hati pria setelah ZAG, terutama karena dia telah ditangkap di desa selalu cerah. Tetapi memakan orang, jenis kegilaan ini jauh melampaui batas psikologisnya. Guo Yu tidak pernah mengira dia dan Yue Zong akan bertemu dengan orang gila seperti ini, dan hatinya mulai menggigil ketakutan. Ikuti, kata Yue Zong kepada Guo Yu dengan suara rendah, setelah menunggu sampai 8
Orang gila yang selamat itu pergi. Yue Zong menggendong anak berambut hitam itu, benar-benar membatasinya. Dia berkata, tenanglah. Kita bukan mitra mereka. Mendengar kata-kata Yue Zong, amarah di mata anak kecil itu sedikit mereda, dan dia tidak lagi berjuang. Di sini, pria yang selamat itu menunjuk ke sebuah gua gunung kecil dan tersenyum ganas. Mendengar langkah kaki, seorang gadis kecil berusia 9 tahun menjulurkan kepalanya keluar dari gua dan melihat. Wajahnya tiba-tiba berubah. Seperti seekor burung yang terkejut oleh dentingan busur, dia mundur kembali ke dalam gua. Mata para pria itu bersinar dengan warna ganas saat melihat gadis berusia 9 tahun itu. Menjilati bibir mereka, salah satu tersenyum aneh, dia seorang gadis. Kali ini kita bisa bersenang-senang sedikit. 8 pria itu bergegas ke gua gunung. Mereka menangkap gadis muda itu dan 2 anak laki-laki kecil lainnya, dan membawa mereka keluar. Ketiga anak itu duduk menggigil di tanah. Salah satu mata pria yang selamat itu bersinar dengan cahaya yang menjengkelkan dan berkata, 3 domba kecil yang gemuk. Ada juga seorang gadis. Kali ini kita bisa bersenang-senang sedikit. Yue Zong diam-diam menatap ke-8 pria itu. Anak kecil di sisinya bersinar dengan ketakutan, siap setiap saat untuk bergegas menuju ketiga anak itu. Tetapi anak kecil itu tidak bisa bergerak di bawah tekanan Yue Zong. Anak berambut hitam itu menatap, matanya penuh amarah pada Yue Zong. Namun Yue Zong tidak memiliki gerakan apapun. Orang yang selamat yang memiliki perawakan seorang pemimpin dengan tampilan yang kejam berkata dengan suara memerintah, kita pergi. Akan ada masalah jika domba berambut hitam itu kembali. Para penyintas yang tersisa mengangguk. Mereka menahan ketiga anak yang menangis dan membawa mereka ke arah desa Kuda Batu. Yue Zong diam-diam menyelinap di belakang 8 orang yang selamat, mengikuti mereka sepanjang jalan. 8 pria itu tiba di sebuah tenda di pinggiran desa Kuda Batu. Ada sebuah pot besar yang didirikan di luar tenda. Beberapa tulang juga dibuang di sebelah tenda. Yang benar-benar mengerikan adalah bahwa di antara tulang-tulang itu ada 3 tengkorak manusia. Seorang penyintas menatap gadis kecil itu, dan matanya bersinar dengan cahaya cabul. Dia melepas celananya di depan semua orang, persetan. Kakak, cepatlah, biarkan semua orang bersenang-senang dulu. Bagus. Mata penyintas kejam terkemuka bersinar dengan cabul. Tangannya terulur ke arah gadis muda itu untuk menangkapnya. Melihat penyintas yang ganas itu, mata gadis kecil itu bersinar dengan ketakutan dan keputusasaan, dan dia berjuang untuk mundur. Penyintas yang tampak kejam itu tersenyum menyeramkan. Perjuangan gadis kecil itu memberinya lebih banyak kesenangan. Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu gadis kecil itu. Begitu tangan pria itu menyentuh bahu gadis itu, suara tembakan terdengar. Sebuah peluru dengan mudah menembus tengkorak pria itu. Pemimpin yang kejam itu segera jatuh tak berdaya ke tanah. Tembakan, kita punya musuh. 7 penyintas yang tersisa segera tampak heran, satu persatu mencari perlindungan. Wajah Yue Zong menjadi sedingin es. Dia melangkah keluar dari semak-semak, dengan senapan serbu tipe 79 di tangannya, dan dia menembaki 7 orang yang selamat. Setelah mengosongkan klip, 3 orang di antaranya dipenuhi lubang berdarah. 4 orang yang selamat lainnya melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Cahaya dingin melintas di mata Yue Zong. Dia menukar klip dan memerintahkan White Bones pada saat yang sama, bunuh mereka. White Bones yang selalu ada melesat seperti anak panah, menyerbu ke arah 4 orang yang tersisa. Yue Zong masih bisa melihat objek sejauh ribuan meter di dalam kegelapan malam. Dia memegang pistol dan melangkah lebar, menembaki. 2 orang lainnya tertembak jatuh oleh tembakannya. White Bones mengejar beberapa orang yang tersisa dengan kecepatan 3 kali lipat orang normal. Setiap langkah memperpendek jarak di antara keduanya dengan sangat cepat. Setelah beberapa langkah, dia muncul di antara seorang yang selamat. Mengayunkan kapaknya, dia membawa angin puyuh yang membuat kepalanya melayang, darah berceceran di mana-mana. Wajah orang yang tersisa itu berubah drastis melihat akhir yang kejam dari rekan-rekannya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak lebih cepat. Bayangan White Bone berkelebat. Ia berlari ke belakang pria itu dalam beberapa langkah. Kapak itu melambai, membuat kepala pria terakhir itu melayang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Yue Zong menatap orang-orang yang telah tertembak ke tanah. Beberapa dari mereka masih belum mati. Mereka berjuang menuju Yue Zong, memohon. Mati saja. Mata Yue Zong bersinar sedingin es saat ia berjalan di depan para penyintas yang tersisa.
Ia menembak kepala masing-masing dari mereka. Yue Zong sangat kekurangan tenaga, tetapi ia tidak membutuhkan orang-orang rendahan seperti ini yang telah kehilangan kemanusiaan mereka. Setelah menghabisi orang-orang jahat itu, Yue Zong berjalan ke arah 3 anak kecil itu. Ketiga anak itu menatap Yue Zong, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa takut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk dan mundur beberapa langkah. Para penyintas yang telah kehilangan kemanusiaan mereka telah memberikan bayangan psikologis pada mereka. Meskipun Yue Zong menyelamatkan mereka, mereka masih takut pada Yue Zong. Melihat ketiga anak itu, alis Yue Zong berkerut. Dia mengambil 3 potong coklat dari sakunya dan melemparkannya kepada mereka. Yue hanya berkata, "Makan. Aku bukan orang jahat. Makanlah dan ikuti aku." Melihat 3 potong coklat di tanah, mata mereka memancarkan cahaya. Mereka dengan cepat menyambar coklat itu, lalu mereka mengupas bungkusnya dan mulai makan. Gadis kecil itu mengumpulkan keberanian. Sambil memegang sisa setengah coklatnya, dia berjalan ke Yue Zong dan bertanya, "Paman, bisakah kamu melepaskan Yao Yao?" "Yao Yao, dia seorang gadis." Yue Zong menoleh dan menatap anak dengan rambut hitam pendek. Dia awalnya percaya monster kecil yang ganas ini adalah laki-laki. Ia tak pernah menyangka monster kecil ganas yang mempunyai kecepatan seperti S1 ini adalah seorang gadis. Yao Yao menatap Yue Zong yang tengah menatapnya, dan ia balas menatapnya tajam. Yue Zong tersenyum tipis. Ia menggunakan pedang tang imitasi dan memotong tali yang mengikatnya, mengembalikan kebebasannya. Begitu ia terbebas, Yao Yao langsung berjalan ke arah Yue Zong tanpa rasa takut dan mengulurkan tangannya. Dengan suara lolita yang murni dan manis, ia berkata kepada Yue Zong, "Kembalikan belatiku." Yue Zong tersenyum dan melemparkan belati itu kembali kepada Yao Yao, "Selama kalian setuju, mulai hari ini kalian semua adalah orang-orangku." Yao Yao mengambil kembali belati itu. Sambil bermain dengan belati itu, ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ketiga anak itu dengan coklat di tangan mereka. Meskipun ia penyendiri, ia tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik dengan makanan itu dalam keadaan lapar. Itu adalah naluri manusia. Yao Yao tak dapat menyembunyikan keadaannya dari Yue Zong. Sambil tersenyum, ia mengambil sepotong coklat lagi dari sakunya dan memberikannya kepada Yao Yao. Yao Yao mengambil coklat itu dari Yue Zong dan merobek bungkusnya, dan ia menggigitnya sedikit demi sedikit. Yue Zong melihat Yao Yao menghabiskan coklatnya dan akhirnya bertanya padanya, "Bagaimana kecepatanmu bisa secepat ini? Apakah kamu mendapatkan buku keterampilan?" Yao Yao berpikir sejenak, menatap Yue Zong, dia mengulurkan tangan kecil, "Buku keterampilan. Aku tidak tahu apa itu." "Makanlah." Yue Zong pernah mengeluarkan biskuit padat dari sebuah tas dan memberikannya kepada Yao Yao. Dia terus bertanya, "Lalu bagaimana kecepatanmu bisa secepat ini? Sebelum ZAG, kecepatanmu tidak mungkin secepat sekarang." Yao Yao berpikir sejenak, "Setelah ZAG, aku minum air kehidupan. Setelah 1 hari dan 1 malam, aku berubah seperti ini." Yue Zong menatap Yao Yao dan diam-diam berpikir dalam benaknya, apakah itu karena dia beradaptasi dengan virus, dan dia secara alami menghasilkan evolusi. Tidak pernah ada orang yang mengalami mutasi dari sistem dunia dewa dan iblis. Yue Zong berjalan ke perkemahan 8 pria itu dan memasuki tenda mereka. Dia langsung mencium sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Dia menahan keinginan itu dan melihat ke dalam. Di mana-mana di kamp itu ada asap yang membuat orang muntah, dan ada bau amis. Yue Zong hanya melihat sekilas dan keluar lagi. Dia akan muntah jika dia tinggal di sana sedetik lebih lama. Yue Zong segera menggunakan api iblis dan membakar kamp itu. Semua dosa terbakar bersih oleh api. Setelah membakar kamp itu, Yue Zong berjalan ke Yao Yao dan bertanya, "Apakah kamu tahu bagaimana situasi di dalam desa Kuda Batu?" Yao Yao menggunakan suara lolitanya yang murni dan manis dan berkata tanpa ragu-ragu, "Aku tahu." Yue Zong memimpin keempat anak itu, Guo Yu, dan Zhang Nan melanjutkan perjalanan menuju desa Kuda Batu. Dalam kegelapan malam, tidak ada yang bisa melihat tangan mereka di depan wajah mereka. Selain si gadis kecil pemberani Yao Yao, yang lainnya mengikuti dari belakang Yue Zong. Di bawah tabir kegelapan, 2 kucing bermutasi seukuran singa menyerbu seperti semburan listrik ke arah kelompok Yue Zong. White Bones bertindak. Dia melesat maju seperti anak panah. Kapaknya melesat seperti guntur, menebas tubuh kucing bermutasi itu.
Sebuah tebasan horizontal memotong binatang bermutasi itu menjadi dua bagian, memercikkan darah kemana-mana. Yue Zong menggunakan pedang tang imitasinya dan menebas dengan santai. Sambil membawa semburan cahaya dingin, dia memotong kucing yang melayang itu menjadi dua bagian. Melihat dua kucing bermutasi itu dipotong menjadi dua dengan mudah oleh Yue Zong, mata Yao Yao memancarkan cahaya aneh. Dia akhirnya menyadari sekarang, Yue Zong bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung. Begitu kucing bermutasi itu mati, sebuah bola pengalaman tenggelam ke dalam tubuh Yue Zong, dan bola pengalaman lainnya menyerbu ke dalam tubuh White Bone. Mereka masing-masing menjatuhkan satu buku keterampilan dan 20 koin kehidupan. Buku keterampilan level 2, pergerakan kecepatan tinggi, menggunakan keterampilan ini membutuhkan 5 stamina. Setelah menggunakan keterampilan, seseorang akan menerima 15 kelincahan selama 30 detik. Yue Zong mengambil buku keterampilan dan koin kehidupan, dan menaruhnya ke dalam ranselnya. Kemudian dia menggunakan pedang tang imitasi untuk membuka tengkorak mereka dan mencari-cari, tetapi dia tidak menemukan manik-manik merah darah seperti yang dia temukan di ular sungai yang bermutasi. Setelah bangun, Yue Zong melanjutkan perjalanannya. Menggunakan pengetahuan Zhang Nan tentang medan, Yue Zong tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke desa Kuda Batu. Seperti yang dijelaskan Guo Yu, desa Kuda Batu dikelilingi oleh dua sungai. Satu sisi bersandar pada gunung, dan hanya ada satu jalan masuk dan keluar. Itu memang tempat yang sangat cocok untuk dijadikan pangkalan. Selain itu, di depan desa Kuda Batu adalah desa tebing besar. Jika mereka dapat merebut desa Kuda Batu, mereka dapat menggunakannya di titik awal untuk merebut desa tebing besar. Desa tebing besar memiliki tempat penyimpanan baja dan pabrik produksi baja. Setelah merebut tempat ini, mereka dapat memperoleh berbagai jenis produk baja. Mereka bahkan bisa membuat senjata dingin. Ayo pergi. Dengan hati-hati mengamati sejenak, Yue Zong menuntun mereka kembali ke jalan setapak yang mereka lalui. Setelah berjalan 50 meter, Yue Zong tiba-tiba merasakan bahaya. Dia berhenti. Dia menunjuk Guo Yu dan memerintahkan White Bones. Prioritas tempur kalian adalah melindungi wanita ini. Apa yang dilakukan Bones tidak begitu cerdas. Jika dia berkata lindungi Guo Yu, White Bones tidak akan tahu siapa dia. Guo Yu menjadi takut, dan dia mendekat sedikit ke Yue Zong. Begitu Yue Zong memberi perintah kepada White Bones, dia segera menggunakan senapan serbu tipe 79 dan menembak dengan marah ke sebuah pohon. Setelah mengosongkan klip, seekor monyet bermutasi setinggi 1,5 meter jatuh dari pohon. Itu penuh dengan lubang, dan 5 peluru telah melewati kepala. Yue Zong melemparkan senapan serbu tipe 79 ke semak-semak. Tangannya melambai, dan senapan serbu tipe 79 baru muncul di tangannya. Dia mengangkat senjatanya dan terus menembak ke pohon-pohon seperti orang gila. Di antara tembakan penekan Yue Zong, sosok hitam dengan berani melompat turun dari pohon, dan itu bergegas menuju kelompok Yue Zong. Monster level 17, monyet bermutasi. Monyet-monyet ini memiliki tubuh tipe kelincahan, cakar tajam, dan gigi tajam. Bagian yang paling merepotkan adalah mereka adalah makhluk yang berkelompok. Yue Zong dapat dengan mudah melihat menggunakan kemampuan pasifnya Night Vision. Dalam kegelapan malam ada lebih dari selusin makhluk bermutasi bergegas keluar. Dia mengosongkan klip dan menjatuhkan monyet bermutasi lainnya. Binatang-binatang bermutasi itu segera bergegas menuju Yue Zong. Yue Zong meluncurkan langkah bayangan dalam sekejap mata. Dalam sekejap, dia menebas 3 kali, dan 3 tebasan pedang bersinar. 3 monyet bermutasi terpotong menjadi 2 saat terbang di udara, menyemburkan darah kemana-mana. Pada saat Yue Zong menebas 3 monyet itu, monyet-monyet lainnya sudah menghancurkan garis pertahanannya. Mereka menuju ke 4 anak, Zhang Nan, dan Guo Yu. Zhang Nan melihat monyet bermutasi itu menyerbu ke arahnya, dan wajahnya berubah. Di bawah rasa takut, dia berbalik dan berlari. 2 ekor monyet bermutasi berlari ke arah Zhang Nan dengan sangat cepat. Mereka menggunakan cakar mereka yang berkekuatan mutan untuk menusuk dan mencabik-cabik tubuhnya dengan mudah. Zhang Nan terbelah menjadi 2 bagian, darah dan isi perutnya mengalir keluar dari tubuhnya. Zhang Nan bahkan tidak punya cukup waktu untuk berteriak sebelum seekor monyet bermutasi melompat ke bahunya dan memutar kepalanya hingga putus. Dengan suara berderak, ia berubah menjadi mayat di tanah. Di sisi lain, 7 ekor monyet bermutasi bergegas menuju Guo Yu dan Yao Yao.
White Bones berdiri di depan Guo Yu, mengayunkan kapak besarnya seperti angin puyuh. Dua ekor monyet yang terlalu dekat terbelah menjadi dua bagian, dan darah mereka berhamburan kemana-mana. Dua ekor monyet memanfaatkan jangkauan serangan White Bone, dan mereka menyerbu dari sisi tubuh Guo Yu, menjulurkan cakar mereka ke arah wajah mungilnya yang halus. White Bones menebas dengan kapaknya, dan ia membelah kepala monyet di sebelah kanan menjadi dua bagian. Darah merah dan otak berceceran di tanah. Guo Yu melihat monyet bermutasi di sebelah kirinya berlari maju. Matanya berkilat ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Paku tulang tajam melesat keluar dari pinggang White Bones saat melihat monyet itu ingin menangkap Guo Yu. Paku itu langsung menembus monyet itu, dan terus memanjang mendorongnya mundur 4 meter. White Bones memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengayunkan kapaknya lagi, dan membelah monyet lain yang berlari cepat menjadi dua. Dari dua monyet yang tersisa, satu bergegas menuju Yao Yao. Kelincahan Yao Yao sangat tinggi. Bayangannya berkelebat. Belatinya dan monyet bermutasi itu saling terkait. Monyet lain yang sangat kejam dan ganas bergegas menuju tiga anak kecil lainnya. Cakarnya menebas dan memenggal kepala seorang anak laki-laki. Melihat pemandangan itu, mata Yao Yao dipenuhi amarah. Namun dia terpaksa bertarung dengan monyet lainnya, jadi dia tidak bisa melindungi teman-temannya. Setelah membunuh anak laki-laki itu, bayangan monyet bermutasi itu berkelebat. Dia mengulurkan tangannya ke gadis kecil lainnya yang bertujuan untuk menggorok lehernya. Saat monyet itu hendak menebas leher gadis kecil itu, terdengar suara tembakan. Tengkorak monyet bermutasi itu langsung meledak. Tidak jauh dari sana, Yue Zong menggunakan pedang tang imitasinya untuk menebas monyet-monyet bermutasi itu sambil memperhatikan sekelilingnya. Dia hanya selangkah terlambat ketika dia melihat monyet bermutasi itu menerobos garis pertahanan White Bone. Pada saat Yue Zong melepaskan tembakan, dua monyet bermutasi dengan kejam mengambil keuntungan dan mencakar tubuh Yue Zong. Kedua cakar monyet bermutasi itu hanya membentuk dua goresan putih panjang karena perlindungan baju besi ular sungai yang bermutasi. Mereka tidak dapat menembus baju besi sisik ular sungai yang bermutasi itu. Namun, serangan kedua monyet itu masih mengguncang tubuh Yue Zong, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Yue Zong menggunakan pedangnya dan memenggal kepala seekor monyet, lalu ia menggunakan kakinya untuk menendang monyet lainnya, mendorongnya mundur sejauh 7 meter. Yue Zong tidak punya waktu untuk menarik napas. 4 monyet lainnya bergegas ke arahnya. Pikiran Yue Zong tenang. Ia sedikit bergeser ke samping untuk menghindari serangan dua monyet bermutasi. Menggunakan pedang, ia memenggal kepala seekor monyet bermutasi. Lalu ia menggunakan stingernya untuk menembak kepala dua monyet yang berada dalam jangkauan tangannya. Mengikuti suara dua tembakan, tengkorak kedua monyet itu meledak terbuka. Masih tanpa waktu untuk menarik napas, 4 monyet lainnya bergegas menuju Yue Zong. Yue Zong fokus, sama sekali tidak melihat ke samping. Ia hanya bisa berkonsentrasi pada pertempuran saat ini. Semangat Yue Zong yang putih terkonsentrasi, kecepatannya mencapai level tertinggi. Bayangannya berkelebat seperti hantu di antara gagak monyet. Tebasan pedang berkelebat, dan tampak seperti ladang bunga darah mulai mekar. Setiap tubuh monyet menyemburkan banyak darah. Di sisi lain, tulang putih mengayunkan kapaknya dan memenggal kepala monyet-monyet. Tubuhnya sering mengeluarkan duri-duri tulang tajam yang menembus monyet-monyet itu. Itu seperti sepotong karang yang melindungi Guo Yu dengan kuat. Setiap monyet yang berani mendekati karang itu akan dipenggal. Yao Yao dan dua anak lainnya juga bersembunyi di belakang tulang putih pada saat pertama mereka bisa menerima perlindungannya. Tulang putih berjaga di mana-mana di depan Guo Yu, menerima serangan dari beberapa monyet yang bermutasi. Namun, tulang putih telah melalui banyak tahap memperkuat tubuhnya, dan serangan mereka hanya mampu meninggalkan jejak goresan putih. Mereka sama sekali tidak mampu mematahkan tulangnya. Pertarungan sengit berlanjut selama 30 menit penuh. Yue Zong dan tulang putih membunuh 23 monyet secara bersamaan. Ada mayat-mayat yang berserakan di sekitar hutan kecil itu, menyebabkan bau busuk yang menyengat. 5 monyet yang tersisa merasa mereka tidak dapat mengalahkan kedua musuh ini, dan mereka segera berbalik dan berlari. Binatang bermutasi dan zombie tidaklah sama. Mereka sangat ganas dan kejam, dan kebrutalan mereka jauh melebihi binatang biasa. Namun, mereka juga memiliki kecerdasan. Ketika mereka bertemu orang yang tidak dapat mereka bandingkan,
mereka menimbulkan rasa takut, dan mereka memilih untuk lari. Jika itu adalah zombie tipe S1 atau L1, mereka akan bertarung sampai mati, menolak untuk melarikan diri. Yue Zong melihat 5 monyet bermutasi melarikan diri, dan dia menghela napas. Jika gelombang monyet bermutasi lainnya datang, dia hanya bisa menggendong Guo Yu dan melarikan diri dengan panik. Selamat, kamu naik level ke-23. Kamu telah memperoleh 2 poin status. Yue Zong membunuh 15 monyet sendirian. Dia akhirnya naik level ke level 23 dengan sejumlah besar experience orb. Begitu kelima monyet itu kembali ke atas pohon, sebuah ledakan besar mendarat di kepala salah satu monyet. Kekuatan ledakan itu membuat kepala monyet itu terpental dari tubuhnya. Keempat monyet yang tersisa terkejut, dan mereka lari ke segala arah. Sehelai daun melayang turun dari pohon, lalu sesosok hitam besar melompat turun. Hati-hati, kalian semua lari. Skill sense danger-nya terus mengingatkannya pada teror musuh ini. Sesosok hitam besar yang berdiri di hadapan Yue Zong tingginya lebih dari 2,2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam seperti jarum, dan matanya memancarkan cahaya merah yang ganas. Tangan kera hitam itu panjangnya 20 cm dengan cakar seperti pedang. Kera ganas bermutasi level 33, ia memiliki kekuatan manusia super yang mengerikan dan keterampilan kelincahan. Binatang bermutasi dengan cakar tajam yang ganas. Yue Zong bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan yang tak tertandingi mengalir keluar dari tubuh binatang bermutasi itu saat dia menatapnya. Binatang bermutasi itu dengan dingin menatap kelompok Yue Zong seolah-olah sedang menatap koloni semut. Yue Zong menatap kera ganas bermutasi itu. Dia mengangkat stinger ke arahnya dan melepaskan 2 tembakan. Saat Yue Zong mengangkat stinger, binatang bermutasi itu menendang kakinya sedikit, dan bergerak horizontal seperti tembakan meriam. 2 peluru stinger menghantam pohon di belakang tubuhnya dengan keras, meledakkannya hingga hancur itu seperti kera ganas bermutasi yang meledak saat bergerak. Itu hanya sedikit lebih lambat dari zombie tipe kecepatan S2. Itu menghindari tembakan Yue Zong, dan itu muncul di hadapan Yue Zong seperti angin yang membawa bau amis dingin yang menggigit. Kera ganas itu mencakar dengan kejam, menghantam tubuh Yue Zong. Yue Zong mengangkat pedang tang imitasinya untuk menghalangi jalan tinju kera ganas itu. Mata kera ganas itu memancarkan warna merah darah. Tinjunya tidak melambat, dan kera itu mengencangkan otot-ototnya, menghantam pedang Yue Zong. Pedang dan tinju itu beradu. Yue Zong merasakan kekuatan luar biasa yang membanjiri tanpa akhir dari pedang itu. Pedang tang imitasi di tangan kanannya terguncang dan terlempar ke pohon yang jauh oleh tinju kera ganas itu. Sangat ekstrim. Pada saat pertama Yue Zong mengaktifkan keterampilan langkah bayangan, dan bayangannya tiba-tiba mundur. Tangan kanan yang mati rasa terbalik, dan pedang tang imitasi lainnya muncul di tangannya. White Bones segera melihat situasi tersebut sambil melindungi Guo Yu, dan ia menembakkan 2 paku tulang yang sangat tajam ke arah kera ganas yang bermutasi. Kera ganas itu menggunakan tangannya yang besar untuk meraih paku tulang yang ditembakkan dari White Bones. Kemudian ia mengerahkan kekuatannya untuk melemparkan White Bones ke pohon besar tanpa ampun. Kecepatan Yue Zong hampir sama cepatnya dengan kera ganas itu setelah ia memulai keterampilan Shadow Step. Ia memanfaatkan kera ganas yang berhadapan dengan White Bones, dan ia melesat maju seperti anak panah. Sebuah pedang diikuti oleh lolongan dingin menebas pinggang kera ganas itu. Pedang tang, imitasi yang tajam di bawah kekuatan berlebihan dari penguatan Yue Zong menebas daging kera ganas yang bermutasi itu, merobek luka yang dangkal. Setelah kera itu terluka, ia menjadi semakin panik. Seluruh tubuhnya menekuk pada luka itu, secara tak terduga mengunci pedang tang imitasi Yue Zong di tempatnya. Kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu dan mengirim tinju ke Yue Zong. Benar-benar monster. Yue Zong melepaskan pedang dan tiba-tiba mundur. Dia menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan sengatnya ke arah binatang bermutasi itu. Begitu Yue Zong mengarahkan sengatnya ke kera ganas bermutasi itu, binatang yang sangat pembunuh itu merasakan adanya bahaya yang sangat besar. Ia menendang dan bergerak ke samping beberapa meter. Nalurinya dapat merasakan sengat Yue Zong memiliki kekuatan yang cukup mengerikan untuk membunuhnya. Hewan yang licik. Alis Yue Zong berkerut. Tangan kanannya bergerak cepat dan senapan serbu tipe 79 muncul. Ia langsung mengarahkan senapan serbu tipe 79 itu ke kera ganas bermutasi itu dan melepaskan tembakan seperti orang gila.
Tubuh binatang itu terkena beberapa peluru dalam jarak yang sangat dekat di bawah tembakan yang terkonsentrasi. Namun, peluru-peluru itu tidak dapat menembus tubuh. Peluru-peluru itu hanya menembus kulit. Otot kera ganas itu dapat dibandingkan dengan baja saat ia memamerkan otot-ototnya. Jika bukan karena ini, serangan pedang Yue Zong tadi akan memotong pinggangnya. Kera ganas yang bermutasi itu menjadi lebih panik setelah kulitnya tertusuk peluru. Matanya memancarkan cahaya yang ganas, dan ia menerobos peluru-peluru itu seperti meriam menuju Yue Zong. Setelah beberapa langkah, ia muncul di hadapan Yue Zong, dan ia mencakar untuk menangkapnya. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Ia mengulurkan jarinya. Ia dengan ringan menekuknya dan mengarahkan cincin bola api itu tepat ke arah kera ganas bermutasi yang sedang menyerbu. Sebuah bola api melesat keluar dari cincin itu ke arah kera ganas bermutasi itu ketika ia hanya berjarak 2 meter. Binatang itu tidak siap menghadapi cincin bola api Yue Zong. Ia hanya bisa mengangkat cakar untuk menghalangi di depan tubuhnya. Tangan binatang bermutasi itu meledak dan patah ketika bola api tirani itu menghantam tinjunya. Whitebone memanfaatkan kesempatan itu dan dengan kejam menembakkan paku tulang ke lutut kera ganas bermutasi itu. Binatang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke satu sisi. Memanfaatkan momen itu, Yue Zong menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan stinger ke tubuh binatang itu, melepaskan 3 tembakan. Keterampilan bertarung kera ganas itu benar-benar luar biasa. Begitu tersandung, ia berguling ke samping, menghindari kematian yang pasti. Hanya satu peluru stinger yang mengenai dekat area dada kanannya sehingga membuat lubang seukuran kepalan tangan. Setelah kera itu berguling ke tanah, ia memanjat dan melompat ke samping menuju pohon besar. Ia sudah merasakan ancaman kematian yang melahirkan gagasan rasa takut. Whitebone mengulurkan kedua tangannya dan menembakkan paku tulang demi paku tulang ke pohon tempat kera itu melarikan diri, membentuk penjara Whitebone. Kera ganas bermutasi itu dengan liar mengayunkan cakarnya, membelah penjara Whitebone seperti tahu. Yue Zong mengambil keuntungan dari kera ganas yang diikat dengan tulang putih, dan dia maju ke depan sambil mengisi ulang stinger. Dia mengangkat stinger dan kera dan terus-menerus membombardir dari jarak dekat. Setiap peluru meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di tubuh kera. Keenam peluru itu semua mendarat ke kera ganas itu, dan ia jatuh tak berdaya ke tanah, kehilangan nyawanya sepenuhnya. Sebuah bola pengalaman melayang keluar dan mendarat di Yue Zong. Selamat, Anda telah naik level ke-24. Petik 2. Selamat, Anda telah naik level ke-25. Yue Zong mendengar dua suara naik level yang terdengar manis di kesadaran batinnya segera setelah bola pengalaman memasuki tubuhnya. Tambahkan semuanya ke stamina, Yue Zong segera memilih. Cahaya di dalam tubuhnya pecah, dan itu memberi nutrisi kembali pada tubuhnya, membuatnya semakin tirani. Yue Zong dengan cepat mengambil semua buku keterampilan dan kotak putih yang dijatuhkan dari monyet bermutasi dan kera ganas ke dalam tasnya. Kemudian dia menggunakan pedang tang imitasi untuk memecahkan tengkorak kera ganas itu. Di dalam dia menemukan benda yang ingin dia temukan. Ketemu satu, Yue Zong mencari-cari di dalam otak kera ganas itu dan menemukan manik putih kecil. Dia sangat senang, dan dia dengan cepat mengambil manik putih itu dan menaruhnya di dalam cincin penyimpanannya. Tepat ketika Yue Zong berpikir untuk pergi, dia melihat dua kaki sepanjang 20 cm dari kera ganas bermutasi itu. Dia berpikir sejenak, dan kemudian Yue mengambil dua kaki itu dan meletakkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Cepat, ayo pergi. Yue Zong akhirnya berkata kepada Guo Yu dan tiga lainnya dengan suara rendah setelah menyelesaikan semuanya. Suksesi menggunakan dua jurus langkah bayangan berturut-turut, menghadapi segerombolan monyet, dan melawan si kera ganas menyebabkan stamina Yue Zong jatuh ke tingkat yang sangat berbahaya. Yue Zong akan berada dalam bahaya jika ia bertemu dengan kera ganas atau segerombolan monster lainnya. Namun, menunda harta karun adalah suatu keharusan. Guo Yu dan yang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Yao Yao melihat mayat-mayat monyet yang mengelilingi hutan dan kemudian melihat Yue Zong. Matanya memancarkan cahaya aneh, dan ia mengikuti di belakang Yue Zong. Sepanjang jalan mereka tidak bertemu dengan binatang bermutasi lainnya. Kelompok Yue Zong dengan lancar kembali ke kendaraan. Guo Yu menyalakan mobil dan membawa mereka kembali ke desa selalu cerah. Yue Zong dengan hati-hati memeriksa peralatan yang dijatuhkan oleh kera ganas di dalam mobil.
Kelompok monyet bermutasi dan kera ganas bermutasi menjatuhkan 4 buku keterampilan dan 8 kotak harta karun putih secara bersamaan. Di antara buku-buku keterampilan tersebut terdapat buku bola api peringkat 1, buku teknik kerucut es peringkat 1, buku gerakan kecepatan tinggi peringkat 2, dan buku pemadatan kekuatan luar biasa peringkat 3. Keterampilan peringkat 3, pemadatan kekuatan luar biasa. Ini adalah keterampilan pasif. Setelah mempelajarinya, Anda akan menerima peningkatan kekuatan sebesar 8 poin secara permanen. Yue Zong segera mempelajari buku keterampilan pemadatan kekuatan luar biasa. Kilatan cahaya, sebuah rune baru terbentuk di lautan pengetahuannya. Begitu rune terbentuk, dia merasakan kekuatannya meningkat beberapa poin. Di 8 kotak putih, dia membuka satu set pakaian kekuatan, sepasang sepatu kekuatan, sarung tangan kekuatan, dan 2 pedang tang imitasi. Ketiga kotak lainnya semuanya kosong. Yue Zong langsung memberikan buku keterampilan bola api peringkat 1 dan gerakan kecepatan tinggi peringkat 2 kepada Guo Yu sambil berkata, "Yu kecil. Ini milikmu." Mata Guo Yu yang besar dan indah berbinar-binar karena kegembiraan dan kegembiraan begitu dia menerima 2 buku keterampilan itu. Dia memperlihatkan senyum manis kepada Yue Zong sambil berkata, "Terima kasih Tuan." Menjadi orang di samping Yue Zong, Guo Yu tentu tahu betapa berharganya sebuah buku keterampilan. Sebuah buku keterampilan memiliki kemampuan untuk membuat seseorang jauh melampaui para evolver biasa. Menerima buku keterampilan ini menandakan dia menerima kepercayaan Yue Zong, menjadi salah satu orangnya. Rubah kecil yang imut, hati Yue Zong tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bergoyang melihat senyum lolita Guo Yu yang imut. Pandangannya menjauh dari tubuh Guo Yu. Jika dia terus menatap Guo Yu yang cantik, dia tidak bisa menjamin dia tidak akan memaksakan diri pada lolita ini. Tidak peduli waktu dan tempat, ini tidak akan menjadi sedikit pun yang layak. Hehe, sepertinya pesonaku benar-benar belum luntur. Guo Yu menatap Yue Zong yang sedikit terlantar. Dia berpikir sejenak dan memperlihatkan senyum licik, merasa senang. Yue Zong menatap Yao Yao kecil yang tertutup tanah di kaca spion. Dia berpikir sejenak dan memberinya buku keterampilan gerakan kecepatan tinggi lainnya sambil berkata, "Ini adalah buku gerakan kecepatan tinggi, bisakah kamu mempelajarinya?" Yao Yao mengambil buku keterampilan kecepatan tinggi yang dilemparkan Yue Zong kepadanya dan membaliknya ke kiri dan kanan. Kemudian dia mencoba membukanya untuk melihat halaman-halamannya, tetapi tidak mau terbuka. Alisnya berkerut, dia bertanya kepada Yue Zong dengan suara lolitanya yang manis, bagaimana cara membuka buku itu. Yue Zong langsung berkata, "Jangan membukanya. Kamu hanya perlu mengatakan dalam pikiranmu aku ingin mempelajari buku ini. Maka kamu akan mempelajarinya secara alami." Yao Yao menutup matanya, sebuah cahaya terang menyala, dan buku keterampilan di tangannya menghilang. Yue Zong menatap Yao Yao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yao Yao, level berapa kamu di dunia dewa dan iblis?" Yao Yao membuka matanya dan meraih coklat yang diberikan Yue Zong padanya. Makan dan berbicara pada saat yang sama dia berkata, "Level 1. Yue Zong terus bertanya, "Berapa level kelincahanmu?" 20. Yue Zong sedikit terkejut mendengar angka ini. Kelincahannya adalah setengah dari Yao Yao ketika dia berada di level 1 dalam sistem dunia dewa dan iblis. Kedewasaannya jauh lebih besar daripada Yue Zong saat itu. Kembali ke desa selalu cerah, Yue Zong mandi dan berbaring di tempat tidur. Lu Wen tidur di sisi kirinya, dan Guo Yu tidur di sisi kirinya. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam untuk kembali ke desa selalu cerah, jadi Guo Yu dan Lu Wen keduanya tertidur begitu mereka menyentuh bantal. Setelah kedua lolita itu tertidur, Yue Zong akhirnya mengambil manik-manik putih dari kera ganas yang bermutasi dan menelannya. Begitu manik putih itu masuk ke perut Yue Zong, hawa panas langsung menyebar ke seluruh tubuh Yue Zong, terus-menerus memperkuatnya. "Selamat, kamu memperoleh 8 stamina." Pengumuman yang menyenangkan terdengar di lautan pengetahuan Yue Zong setelah hawa panas yang mengalir menghilang. "Hebat!" Yue Zong mendengar suara pengumuman itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum puas. Akhirnya dia tertidur. Keesokan harinya, Chiang tetap tinggal. Yue Zong membawa sekelompok besar orang dan sebuah IFV menuju desa kuda batu untuk membersihkannya. Meskipun desa kuda batu memiliki binatang buas yang bermutasi yang tinggal di sana, begitu mereka membunuh binatang buas itu, sebidang tanah itu akan menjadi yang paling cocok bagi kelompok Yue Zong untuk mendirikan markas. Lebih jauh lagi,
binatang buas yang bermutasi adalah sumber daya. Para evolusioner yang dapat membunuh mereka dapat terus menjadi lebih kuat. Iring-iringan besar Hummer, Jeep, truk Dongfeng, dan sebuah IFV dengan cepat tiba di desa Kuda Batu. Suara gemuruh semua kendaraan menarik perhatian para zombie desa Kuda Batu. Sejumlah besar zombie yang tertarik oleh suara itu mulai bergoyang keluar dari desa. Kelompok Wang Suang, kelompok Xiaoming, kelompok Liu Yan, kelompok Dagouzi, dan kelompok Yue Zong semuanya dengan cepat keluar dari kendaraan mereka. Semua personel berjumlah hingga 80 orang. Kelompok Wang Suang, Xiaoming, Liu Yan, dan Dagouzi semuanya adalah kompi yang terdiri dari 12 orang. Kelompok Yue Zong awalnya memiliki 24 orang, tetapi ia menyerap 6 orang dari kelompok Ji Qingwu setelah ia pergi. Ada 80 orang ketika menambahkan Lu Wen dan Guo Yu. Yue Zong dengan dingin melihat sekeliling ke semua personel tempur dan berkata, setiap unit bersiap untuk pertempuran. Tunggu sampai zombie mencapai jarak 100 meter. Tembak setelah menerima perintahku. Anggota keluarga dari orang-orang yang tewas akan diurus. Mereka akan menerima gaji awal anggota tim dan perawatan. Siapapun yang mundur tanpa perintah akan dibunuh di tempat. Tanggungan mereka akan dibatalkan status dan tunjangannya. Apakah itu jelas? Jelas. Hati mereka menggigil ketakutan setelah diperhatikan oleh Yue Zong, dan mereka menjawab dengan keras. Bersiaplah, perintah Yue Zong. Semua personel tempur dibawa di bawah komando unit masing-masing dan dibawa ke lokasi tersembunyi. Setelah semua personel tempur berada di tempat, Yue Zong memerintahkan kepada White Bones yang terbungkus kain berdarah, masuk ke desa, dan keluarkan zombie untuk kami. Mata White Bones bersinar dengan api roh, dan dengan cepat menyerbu ke desa. Para zombie yang awalnya terganggu oleh suara iring-iringan mobil segera bergoyang keluar desa menuju White Bones begitu mereka mencium bau manusia berdarah. White Bones menyerbu desa, dan dia mengayunkan kapaknya untuk memenggal 6 zombie. Sekelompok zombie yang berkerumun mengikuti dan mengelilingi White Bones.